Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih dapat menikmati nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat Allah itu mesti disyukuri, dan bentuk syukur yang terbaik adalah dengan kita memanfaatkan waktu untuk beribadah. Semoga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus membawa kebenaran dan petunjuk untuk seluruh manusia, dan kita termasuk pengikutnya. Insyaallah sampai hari kiamat kita tetap istiqomah. Salawat dan salam tercurah juga buat para sahabatnya, buat para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Kita langsung saja, jemaah yang berbahagia, hari ini adalah giliran fikih. Kita masuk bab baru tentang sholat Jumat. Sholat Jumat kita sudah mengerti dalil-dalilnya, semuanya, tata caranya. Kita bahas ini di samping mengikuti bab yang ada di kitab Fikih Muyassar, mungkin patut dibacakan karena mungkin ada yang terlupa atau keliru memandang sholat Jumat itu sebagai sebuah syiar. Maka dalam bab ke-10 ini para ulama menuliskan tentang bab sholat Jumat. Banyak yang patut kita ketahui dari sholat Jumat ini. Baik, yang pertama itu adalah hukum dan dalil sholat Jumat. Yaitu pertama ayat Allah, ayat ke-9 dari surat Jumat. Surat Jumat dalam ayat 9 Allah berfirman 9, 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim, perintahnya mesti ditinggalkan. Karena apa? Karena untuk memenuhi seruan Allah
melaksanakan sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu menjawab seruan dengan mendatangi masjid untuk sholat Jumat lebih baik dari seluruh aktivitas apapun ya yang terkena kewajiban Jumat. Karena ada kaum muslimin yang tidak jadi wajib sholat Jumat. Misalnya orang yang sedang musafir, berarti disuruh mukim saja. Nah, yang mukim tinggalkan seluruh aktivitas karena sholat Jumat sudah dikumandangkan, seruannya sudah dikumandangkan. Menjadi syiar Allah, syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis mengenai kewajiban sholat Jumat dan ancaman bagi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Yang kedua, dalilnya adalah hadis Nabi yang cukup panjang, tapi kita potong di sini. Rawahul Jum'ah wajibun ala kulli muqtalim. Berangkat sholat Jumat adalah wajib bagi setiap yang sudah dewasa. Ini muhtalim namanya, itu orang yang sudah bermimpi basah bagi laki-laki. Jadi wajib, sudah terkena taklif. Hadis ketiga dari Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan sholat Jumat. Jadi sudah ada di zaman Nabi orang-orang yang meremehkan sholat Jumat. Hendaklah orang-orang itu menghentikan tindakan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka pasti akan menjadi orang-orang yang lalai. Nah, dari ayat dan hadis ini dikomentari oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ayat dan hadis ini mengandung ketetapan bahwa sholat Jumat fardu ain. Dan berdasarkan hadis berikut yang akan hadis sebentar lagi, di dalamnya hadis tersebut disebutkan al-jum'ah haqqun wajib ala kulli muslim. Sholat Jumat adalah kewajiban yang benar-benar wajib atas setiap muslim. Jadi kita sudah tahu menjawab seruan Jumat itu wajib. Nanti banyak hal-hal berkaitan dengan hari Jumat, termasuk sholat Jumat di dalamnya. Nah, sholat Jumat itu atas siapa diwajibkan? Sholat Jumat wajib atas setiap muslim laki-laki, merdeka, dewasa,
berakal, mampu menghadirinya, serta mukimin. Ya, laki-laki merdeka, dewasa, berakal, mampu menghadirinya, dan dia mukim. Lawannya adalah orang kafir. Perempuan tidak wajib, budak tidak wajib, karena budak nasibnya di tangan tuannya. Anak-anak tidak wajib. Terus orang yang berakal lawannya adalah orang yang tidak punya akal atau gila. Terus mampu menghadirinya, yang tidak mampu karena tidak berdiam di tempat atau sakit tidak wajib. Nah, maka keterangannya itu adalah yang kebalikan dari yang ini tidak wajib. Ya, jadi hamba saya tidak wajib, wanita tidak wajib, anak-anak tidak wajib, orang gila, orang sakit, musafir dan sebagainya, mereka tidak wajib sholat Jumat. Al-Jum'ah haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'ah abdun mamluk aw imra'ah aw sabi aw marid. Hadis riwayat Abu Daud ini artinya sholat Jumat adalah sesuatu yang benar-benar wajib atas setiap muslim dikerjakan secara berjamaah, kecuali 4 golongan. Dalam hadis ini disebutkan kecuali 4 golongan yang tidak wajib: hamba sahaya, atau wanita, atau anak-anak, atau orang sakit. Mereka tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Ditambah lagi dalam keterangan lain, orang musafir yang sedang melakukan perjalanan tidak wajib sholat Jumat, karena Nabi SAW tidak melakukannya dalam perjalanan beliau. Nabi kalau sedang musafir, kalau sedang safar, ketemu hari Jumat tidak melaksanakan Jumat. Contohnya pada saat beliau naik haji, pada hari Arafah bertepatan hari Jumat, maka Nabi tidak melaksanakan sholat Jumat. Bahkan Nabi menjamak sholat duhurnya dengan sholat asar. Ya, Nabi tidak melaksanakan sholat Jumatnya ketika haji, bahkan menjamak sholat duhur dan asar. Tetapi bagi musafir yang kemudian dia singgah di satu tempat yang bukan tempat tinggal dia boleh sholat bersama orang setempat, boleh sholat Jumat. Tetapi dia sebenarnya tidak wajib, hanya diwajibkan sholat duhur. Tapi kalau dia mengikuti sholat Jumat, boleh juga bersama kaum muslimin yang lain, sekalipun dia itu bukan tempat tinggal dia. Begitu juga seorang wanita, anak-anak,
Orang yang sakitnya yang tidak berat, boleh menghadiri sholat Jumat. Seandainya mereka menghadiri sholat Jumat, maka sholatnya sah, tidak perlu mengulang dengan sholat zuhur. Ya, tidak perlu sholat zuhur lagi karena sudah digantikan dengan sholat Jumat. Ya, jadi hamba saya kalau diizinkan sama tuannya, para wanita, anak-anak, orang yang sakit, musafir sekalipun, kalau mereka sholat Jumat tetap sah sholat Jumatnya, tidak perlu melakukan sholat zuhur. Kita sudah tahu semuanya. Waktunya, waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat adalah waktu sholat duhur. Ya, waktunya sejak matahari tergelincir, maksud condong ke barat, tergelincir ke barat, terus sampai bayangan sesuatu sama panjangnya dengan tingginya. Itu waktu sholat Jumat. Sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur, yaitu tergelincirnya matahari ke barat sampai bayangan sesuatu sama panjangnya dengan benda itu. Artinya kalau sudah sama, habis sholat Jumat masuk sholat asar. Berdasarkan keterangan Nabi SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ah hina tamilu syams. Bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat Jumat saat matahari sudah condong ke barat. Ini direwayatkan dari perbuatan para sahabat Nabi. Berdasarkan hal ini, maka barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat sebelum waktunya keluar habis, maka dia telah mendapatkan Jumat dan tidak perlu menambahkan rakaat. Tetapi atau bila dia misalnya orang ada Jumat pada sebelum waktu bayangan sampai asar, itu boleh. Ya, sholat Jumat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, mungkin mereka melakukannya sampai menjelang asar, boleh juga. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka dia sudah mendapatkan Jumat, tidak perlu mengulang, tidak perlu menjadikan sholat duhur. Tetapi ya, seseorang yang mendapatkan imam pada hari Jumat, sholat Jumat, dia tidak mendapatkan kurang daripada satu rakaat, maka dia harus sholat zuhur. Bukan berarti seseorang misalnya masbuk hari Jumat, datang ke Jumat, imam sudah tahiyat, dia tidak mendapatkan Jumat, dia mesti sholat 4 rakaat. Ya, ini karena sholat Jumat. Misalnya masbuk, orang masbuk datang, imam sudah rakaat kedua, misalnya sudah ruku, terus bangkit, sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua, terus masbuk datang, dia nggak dapat rakaat. Berarti dia tidak boleh meneruskan sholat Jumatnya. Dia sholat 4 rakaat. Sekalipun boleh sholat bersama imam, tetapi dia harus menuntaskan 4 rakaat.
Tetapi yang dapat 1 rakaat dia dapat Jumat. Maka menuntaskan kalau dapat 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat, dia masbuk, maka dia hanya menambah 1 rakaat. Tetapi yang masbuk mendatangi imam tidak dapat bersama imam rakaatnya, maka dia tidak sholat Jumat tetapi menjadi sholat duhur. Nah, ini ada pembahasan panjang, tetapi yang lebih kuat bahwa orang yang tidak dapat 1 rakaat tidak dapat Jumat. Nabi bersabda, "Man adraka raka'ah minas salat faqad adraka shalah." Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari sebuah salat, maka dia mendapatkan salat tersebut. Nanti ada pembahasannya. Ya, jadi berbeda dengan masbuk pada salat-salat lain. Kemudian dalam sholat Jumat itu ada khutbahnya. Menjadi rukun khutbahnya dalam pendapat yang paling kuat, mendapat jumhur. Khutbah adalah 1 rukun sholat Jumat. Nah, orang tadi mendatang masbuk, tidak dapatkan sholat Jumat secara utuh, hanya dapat 1 rakaat, sudah pasti khutbahnya ketinggalan. Kalau khutbah ketinggalan tidak berarti dia tidak mendapatkan Jumat. Nah, orang kadang-kadang kita keliru, karena sholat Jumat itu khutbah Jumat itu rukun, maka orang itu mesti hadir dalam khutbah. Ketika tidak mendapat khutbah, tidak ada Jumat. Tidak begitu keterangan hadisnya. Pahala Jumat mungkin orang yang tidak mendengarkan khutbah atau berbicara pada saat khutbah, dia tidak mendapatkan Jumat. Tidak berkaitan tentang sahnya Jumat, sekalipun khutbah Jumat itu rukun. Nah, khutbah Jumat mengantarkan sholat Jumat tidak sah kecuali dengan sholat Jumat. Sholat Jumat dalam penyelenggaraannya tidak sah tanpa khutbah. Tetapi orang yang tidak mendapatkan khutbah tetap sah sholat Jumatnya. Tetapi kita menyelenggarakan Jumat mesti ada khutbahnya. Ya. Tetapi jamaah yang masbuk tidak mendapatkan khutbah, dia tetap dapat sholat Jumatnya. Nah, menjadi rukun karena Nabi SAW senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Khutbah Jumat terdiri dari 2 kali khutbah dan diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah itu. Dan yang benar adalah khutbah didahului daripada sholatnya. Berbeda dengan hari raya. Jadi khutbah Jumat dilaksanakan 2 kali khutbah. Di antara 2 itu dipisahkan dengan duduk dan dilaksanakan sebelum sholat.
Kemudian sunnahnya khutbah. Disunahkan berdoa untuk kaum muslimin dengan doa yang di dalamnya terkandung kebaikan agama dan dunia mereka, disertai dengan doa para pemimpin kaum muslimin, ulatul amr, supaya mereka terbimbing lurus dan selalu dalam bimbingan Allah. Begitu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Enggak ada namanya khutbah itu isinya mencela, apalagi mencaci maki. Khutbah itu mesti disampaikan dengan sejuk, ya, kepada kaum muslimin, terutama kepada pemimpin kaum muslimin, karena agama itu nasihat. Ad-dinu nasiha. Para sahabat bertanya, kepada siapa ya Rasulullah? Billah, wali kitabillah, wali rasulihi, wali aimatihim wa ammatihim. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Nah, dalam khutbah itu disampaikan. Kemudian sunnah berikutnya, sebaiknya orang yang khutbah dialah yang imam, ya, sebaiknya, bukan berarti wajib, berarti nggak boleh imam tidak khutbah atau khotib tidak menjadi imam, boleh, tapi sebaiknya. Nah, berarti yang khutbah itu kriterianya, ya, kurang lebih sama dengan imam. Kalau di dalam negara-negara Islam, ya, imamnya jadi khotib, karena imam itu duduk di masjid, digaji, dia mengurusi kaum muslimin di sekitar masjid dia. Yang paling tahu persoalan kaum muslimin adalah imamnya. Nah, imam itu paling patut menjadi imam dan khutbah. Kalau sekarang kan tidak, dipanggil jauh-jauh, khotibnya dari jauh, padahal nggak tahu persoalan yang dibutuhkan di masyarakat itu apa di sebuah masjid. Tetapi bukan berarti tidak boleh, boleh saja. Tapi sebaiknya imam itu yang menyampaikan khutbah, terus jadi imam, dan sebaiknya imamnya itu orang masjid situ. Tapi kejadian sekarang tidak begitu. Kalau di Malaysia misalnya, kita contoh Malaysia itu imamnya tetap ya khutbah dia, yang imam dia, yang mengurusi kaum muslimin sekitar itu ya dia. Seperti apalagi di Saudi, sudah yang khutbah itu ya imamnya ada banyak. Masjidil Haram misalnya, mungkin imamnya puluhan, bergantian.
Tidak ada imam dipanggil. Tapi bukan berarti tidak boleh. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya azan dulu deh. Kita lanjutkan sedikit. Rasulullah berkhutbah menjadi ciri khas. Disebutkan dalam sebuah hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaumul jum'ah da'a wa asyara bi usbu'ihi wa ammana nas. Rasulullah SAW apabila berkhutbah pada hari Jumat, maka beliau berdoa sambil menunjuk dengan jarinya, dan orang-orang mengamininya. Jadi hadisnya ini, terutama di dalam beristighfar. Rasulullah memberi syarat dengan telunjuknya menunjuk ke atas begitu. Terus hendaklah yang menyampaikan dua khutbah dan yang menjadi imam adalah orang yang sama. Sama dengan sholat Idul Fitri juga begitu. Nah, sudah menjadi umum di kita, khotib sholat Id ini imamnya anu. Jadi ada yang berbeda. Padahal sebaiknya khotib itu ya imam. Ketika berkhutbah hendaklah dia meninggikan suaranya sesuai kemampuannya. Jadi Rasulullah kalau berkhutbah itu seperti kalau bersemangat seperti orang mengomandoi pasukan di dalam peperangan. Dan berkhutbah dengan berdiri. Dari Jabir bin Samurah, karena Rasulullah SAW yakhtubu qa'iman, thumma yajlisu, thumma yaqumu fayakhthub, faman haddasa ka'annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzdzaba. Rasulullah SAW biasa berkhutbah dengan berdiri, kemudian beliau duduk, kemudian berdiri lagi menyambung khutbah. Maka barang siapa menceritakan kepada kalian bahwa beliau berkhutbah dengan duduk, maka sungguh dia telah berdusta. Dan khutbah itu disampaikan di dalam ada mimbar. Karena Rasulullah SAW yaktubu ala mimbar. Adalah Rasulullah bila berkhutbah berdiri di atas mimbar. Kemudian hendaknya duduk di antara dua khutbah berdasarkan ucapan Umar bin Khattab. Karena Nabi SAW yaktubu khutbatain wa huwa qa'imun wa kana yafsilu bainahuma bijulus. Nabi SAW berkhutbah dua khutbah dengan berdiri, dan beliau memisahkannya dengan duduk di antara keduanya. Selanjutnya disunahkan. Nah, disunahkan memendekkan dua khutbah dan memanjangkan sholatnya. Bagaimana
memendekkan dua khutbah dan memanjangkan sholatnya. Ini bukan perintah wajib, disunahkan sebaiknya, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan tanda mendalamnya ilmu seseorang bila berkhutbah dia pendekkan, sholatnya dipanjangkan. Itu kedalaman ilmu seseorang. Ya, sebuah hadis, "Idza inna tula sholati rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fahmihi min fiqhi wa tilu sholat waqsurul khutbah." Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya adalah tanda pemahaman dia terhadap agamanya. Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Kalau sekarang kan terbalik, khutbahnya 25 menit, bahkan ada yang 45 menit. Sholatnya paling 5 menit, paling tinggi 10 menit. Nah, ada orang yang berkata begini, ya, umat Islam ini gak ada yang demen taklim. Umumnya umat Islam gak demen taklim. Kesempatan khutbah Jumat tuh kita kasih. Nah, ini karena suasana umat Islam sudah berubah. Kalau dulu Nabi SAW kan taklim tiap hari, maka khutbah itu untuk peringatan aja, mengingatkan, pasti pendek, 5 menit cukup. Tapi orang yang enggak biasa taklim, kapan kesempatan taklimnya? Kapan kesempatan diingatkannya? Maka ulama ustaz-ustaz sekarang, maka khutbah dipanjang. Itu kan kata kita. Tapi yang paling baik adalah, yang paling baik sesuai dengan sabda Nabi, khutbahnya disingkatkan, dipendekkan, sholatnya dipanjangkan. Pasti kita enggak betah sholat dipanjangkan. Sholat itu minimal surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Yang paling panjang surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Nah, tapi di sini sholat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun belum pernah saya dengar khutbahnya pendek, sholatnya kita sholat surat Al-Jumu'ah, surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Nah, barangkali di zaman sahabat kan setiap hari ta'lim, maka pada hari Jumat itu Nabi mengingatkan saja. Tapi kalau sekarang tidak biasa ta'lim, orang jadi dalam sholat Jumat diberikan khutbah seakan taklim, khutbah seakan taklim. Pada sholat Jumat hanya mengingatkan. Wallahu a'lam bishawab. Terus ketentuan lain, ketika bertemu dengan jamaah, khatib mengucapkan salam. Kemudian ketika memberikan salam, mendengarkan azan dengan duduk sampai azan selesai dikumandangkan, lalu dia berdiri untuk khutbah.
Nah, yang terakhir hari ini disunahkan khotib itu bersandar atau bertopang kepada sebuah tongkat. Nah, kita nggak ada tongkat nih, Pak. Ada yang bersandar ya, tongkatnya 2. Di masjid-masjid itu ada tongkat berbentuk tombak lagi. Mau nombak siapa tuh? Tapi itu sunnah, bukan bid'ah. Sunnah itu bersandar kepada tongkat. Apalagi mimbarnya tidak pakaian seperti ini, hanya seperti meja begini. Nah, di sini diberikan tongkat. Itu sunnah berdasarkan keterangan-keterangan yang biasa disampaikan oleh para ulama. Disunahkan bagi khotib untuk berkhutbah dengan bertopang pada tongkat atau yang sepertinya. Juga disunahkan bagi khotib menghadapkan wajahnya ke arah jamaah dan tidak miring ke kiri kanan. Menghadapkan wajahnya, memandang wajahnya. Nah, kita sebagai jamaah juga sunnah memandang khotib. Begitu keterangan yang ada. Ya, kita sudahi dulu karena sudah waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.